kabar hari ini, Bu? Selamat siang, Bu Rais. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bu, baik dan sehat. Bu, ya Bu, hari ini Ibu nanti ada jadwal coaching yang dari kecil ya, Bu? Ya benar sekali, Bu Rais. Kalau hari ini kan hari Rabu ya, ada jadwal saya kursi dengan Ibu dia. Dan saya di sini, Bu, ini untuk memberikan ada proses coaching dan kompetensi inti dari coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu, ini saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan. Bu, apakah sudah siap untuk melakukan proses coaching-nya, Bu? Saya pikir saya sudah siap dengan coaching yang akan saya laksanakan nanti dengan Ibu dia, dan saya juga mau berterima kasih sama Bu Rais karena sudah menyempatkan hadir kali ini ya untuk menjadi pengamat coaching saya nanti dengan Ibu dia. Sebelum kita memulai proses coaching-nya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dengan saya akan bertanya pakai dulu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu topik sebenarnya coaching yang akan dilakukan. Oke, baik, baik. Ya, Ini poinnya yang akan saya amati saat ini melakukan proses coaching ini, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan politik sesuai dengan alur kita apa tidak. Kita ketahui Ibu kalau alur kita itu ada dua, identifikasi masalah, karena aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Kita tahu juga Ibu, prinsip coaching itu ada pembentukan dengan coacher, kemudian menggali potensi coacher, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian nanti saya juga akan mengamati kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kemudian penuh, mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sudah jelas Bu untuk pengertiannya? Ya, Bu Rais, saya rasa penjelasan Bu Rais cukup jelas ya, dan saya terima dengan baik, dan nanti saya juga akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita seperti yang kita pelajari kemarin, dan saya juga akan menerapkan prinsip coaching serta kompetensi untuk dalam coaching, dan saya rasa sudah cukup jelas dan sudah cukup paham dengan coaching yang akan saya lakukan. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Kira-kira kompetensi coaching apa nanti yang ingin dikembangkan? Saya ketika ingin mengembangkan kompetensi itu karena kan kita akan mengambil coaching ya Bu ya, supaya kita mau mendengar aktif, dan itu juga saya akan apa namanya mengajukan pertanyaan berbobot dan akan mendengarkan aktif apapun yang disampaikan oleh kunci saya kayak gitu Bu. Itu ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari tiga kompetensi tadi itu kan kembangkan. Terus yang spesifik yang Ibu ingin saya nanti observasi apa ya Bu? Kalau saya sih spesifiknya ini apa ya, mendengarkan aktif kali ya, kalau kan mendengarkan kita penting ya, juga kita nggak boleh banyak terlalu bicara pada kita sedang disebut kan, kita nggak boleh banyak bicara, yang paling baik kan ketika kita banyak mendengarkan juga juga pertanyaan yang berbobot Pak untuk kunci saya nanti gitu. Ini nanti kompetensi yang saya observasi pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya Bu Rais, benar sekali. Kemudian Bu, seperti apa nantinya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Saya mendengar secara aktif, saya apa ya, menekan ya supaya banyak berbicara, karena kalau saya berbicara kan seolah-olah malah saya menggurui kayak gitu ya Bu ya. Saya juga apa ya, akan menekankan diri saya untuk tidak menjudge kunci saya juga akan mendengarkan apapun yang disampaikan oleh istri saya dengan baik, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada kita, dan
sendiri berasal dari Yuki sendiri gitu. Baik, Bu. Yang Bu, sudah melakukan observasi. Terima kasih sudah menjelaskan bahwa yang itu ingin dicapai. Hasilnya saya observasi, selanjutnya akan Bu melakukan yang ketiga. Setelah itu saya melakukan coaching, kita bertemu lagi. Kita tentang hasil proses wedding yang akan dilakukan. Oke. Kakak sebenarnya dia sudah meluangkan waktunya, jadi saya jadi berapa ya dengan gambaran nanti kan mau fungsinya seperti apa kayak gitu. Ya Bu, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Selamat siang. Selamat pagi Bu Ani, selamat siang. Dia selamat siang. Waalaikumsalam Bu Hani, selamat siang juga. Terima kasih ya Bu ya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Iya Bu Hani, sama-sama. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat. Iya, itulah. Kalau saya sih ya juga Bu, tapi agak sedikit ya tapi sudah sembuh kok saya rasakan. Cuacanya Bu. Kita ngobrol kan ya Bu ya kira-kira 10 sampai 15 menit saya Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin dia obrolin hari ini? Agak online Bu. Gimana ya? Karena sibuknya pekerjaan. Jadi pokoknya karena tuntutan pekerjaan yang banyak, harus ngurus anak-anak di rumah. Itu yang membuat saya mungkin saat ini nggak bisa fresh seperti biasanya ya. Soalnya apa ya di sini tuh penuh gitu rasanya. Ya. Ini belum selesai sudah ada ini lagi penuh rasanya itu oleng Bapak Ibu. Oleng seperti truk anaknya. Iya, Ya, seperti truk. kayak gitu ya. Sama sih Bu, wajar ya kalau kayak gitu ya. Gimana ya Bu? Saya bingung. Gimana kok sampai begini oleng kayak gitu loh. Gimana ya? Beban kerja kita kan saat ini dengan adanya era digital seperti ini kan luar biasa banyak sekali. Tambah lagi harus ngurus anak-anak. Nah, saya 4 loh Bu. 2 balita, bayangkan bagaimana sibuknya saya di rumah. Ditambah lagi dengan kesibukan saya di sekolah. Terus ini kan kita juga sedang dalam pendidikan calon guru penggerak ya. Bu ini kan tahu sendiri gimana banyaknya tugas-tugas di LMS yang harus kita penuhi dengan deadline yang juga jaraknya pendek-pendek. Dari sana itu saya merasa tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi itu yang menjadi menimbulkan kegelisahan yang saat ini mungkin saya rasakan yang nampak ya. Nampak sekali. Kita apa ya? Kurang bisa manajemen waktu lah ya. Karena kesibukan di rumah, kesibukan di sekolah, lalu kesibukan tentang bener-bener kayak gitu. Benar ya Bu ya? Iya betul sekali. Kita cuma punya waktu pendek nih. Kira-kira apa yang ingin dia dapatkan dari obrolan kita yang ini? Harapan saya setelah kita bincang-bincang pada hari ini, intinya saya ada teman untuk mengungkapkan kegelisahan ya Bu ya. Jadi saya ada rasa plong. Dan syukur-syukur nanti saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sudah saya hadapi saat ini. Betul-betul ya Bu ya. Jadi dengan dia itu apa ya mencari solusi dari permasalahan yang dia alami. Utamanya tentang manajemen waktu. Betul sekali Bu. Nah, kalau dari pengamatan Budia sendiri, dia itu menjadi perempuan. Perempuan tadi sendiri dia itu gimana sih idealnya? Kalau secara kodrat kan kita sebagai wanita itu kan harus mengurus rumah ya Bu ya. Tapi karena kita sudah memutuskan menjadi seorang wanita karir, wanita yang bekerja. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa bekerja, bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita, melaksanakan segala tugas dalam pekerjaan kita. Tapi juga tidak dengan melalaikan anak-anak atau rumah tangga kita. Jadi saya tuh berharap seorang wanita itu kalau sudah memutuskan bekerja, nanti dia harus bisa konsekuen antara tugas sekolah, pekerjaan, dan anak-anak atau rumah tangganya. Baik. Menurut dia, apa yang membuat dia itu belum bisa menjadi waktu? Mungkin semangat saya ya masih fluktuatif gitu ya, masih kadang berubah, masih tidak bisa konsisten.
Jadi karena datangnya pekerjaan itu kadang berbarengan, ya itu yang membuat saya yang tadinya sudah bersemangat mengerjakan ini, tiba-tiba datang lagi pekerjaan yang lain. Saya jadi down, jadi masih kurang stabil gitu. Jadi bingung harus mana dulu yang saya kerjakan tuh. Saya tuh bingung Bu kadang. Saya tak tahu. Ini dia. Kalau ini saya bikin level ya, bikin yang lagi viral kayak gitu. Pedas itu ya. Kalau level 1 sampai 10 dan level 10 itu menggambarkan apa ya, kondisi yang paling ideal, yang paling bisa manajemen waktu. Kira-kira juga hari ini saat ini ada di level berapa? Kalau antara level 1 sampai 10, saya kok masih di level 4 tuh. Masih jauh dari apa ya? Jauh dari setengahnya ya, Iya, gitu. sekali. Enggak apa-apa. Karena saya masih keteteran Bu dalam melaksanakan pekerjaan dan menyeimbangkan merawat anak-anak itu kadang saya masih keteteran. Ya, kan tadi juga pas ini itu tempat rasa kayak gitu. Juga ingin menaikkan apa tidak? Menaikkan kelas berapa lah? Ya harapan saya setelah bidang-bidang kita hari ini kalau bisa, kalau level 10 terlalu sempurna ya Bu ya. Level 8 lah itu sudah alhamdulillah buat saya, seandainya saya bisa mencapai pada level 8. Jadi juga pengennya di kelas 8 ya. Terus pengennya dia gimana? Berarti dia tadi dia ini manajemen waktu sebaik-baiknya kayak gitu ya. Kalau Apa ya Bu? Saya akan intinya saya tuh berharap supaya teman-teman di sekolah, rekan sejawat, terus keluarga, anak, suami, semuanya itu bisa memberikan pengertian atas kesibukan yang saat ini sedang hadapi dan bisa berkolaborasi sehingga nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi dalam keseharian. Karena gimana ya Bu, tidak bisa, masalah itu tidak bisa dihindarkan karena ketika tugas itu datang masih ribut dengan anak itu kan jadi sebuah masalah juga. ya Bagaimana makan kita bisa ya. melaksanakan keduanya dengan konsisten dan seimbang. Kira-kira itu aja, kalau ada lagi mungkin yang bisa dilakukan. Mungkin saya juga akan meminta pengertian ya Bu ya. Nomor satu itu pengertian, pengertian dan dukungan dari keluarga serta teman-teman sejawat. Sehingga dengan pengertian itu kan nanti mereka bisa, dengan kesibukannya saya ya, dengan pengertian itu nanti paling tidak bisa membuat saya merasa lebih berkurang bebannya. Karena kalau tanggung jawab saya pasti melaksanakan. Cuman karena kadang keteterannya itu loh Bu. Jadi saya benar-benar membutuhkan pengertian yang lebih dari teman-teman dan keluarga saya. Terus kan tadi minta dulu apa namanya, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama teman, ini pengertian tentang kolaborasi tadi ya. Kira-kira ada lagi nggak? Mungkin healing ya Bu ya. Kayak saya tuh pusing. Jadi mungkin dengan jalan-jalan, apalagi ini kan liburan sudah tinggal beberapa hari lagi ya, saya tuh ada perasaan ya enak sama anak-anak saya. Karena gimana ke mereka itu mendapatkan libur panjang, tapi saya masih di depan laptop terus. Kalau nggak urusan sekolah dan urusan tugas guru penggerak. Jadi mungkin ada baiknya ya Bu ya kalau saya akhir liburan yang tinggal beberapa hari ini menyempatkan sama keluarga untuk jalan-jalan biar refresh gitu loh Bu. Kapan pergi lagi kak? Kapan ya Bu ya? 2 atau 3 hari ke depan aku ya, sebelum anak sekolah masuk intinya. Ya secepatnya kayak gitu. Ya secepatnya. Kayak mana butuh refreshing ini. Bagus sekali. Kalau saya juga apa ya, jadi mungkin malah nginep juga. Saya Bu, ya barengan ya Bu ya, mungkin bisa ya Bu ya. Oke, ya bagus banget namanya. Kita ngobrol kok udah Udah ada nih ya Bu ya. dari obrolan kita buat obrolan yang pendek ini. Jadi apa saja yang sudah dilakukan? Terus ternyata ngobrol itu curhat itu bisa bikin kita plong ya Bu ya, walaupun mungkin tidak bisa maksimal mengangkat beban yang kita rasakan, tapi kita bisa mengurangi tekanan yang ada saat ini. Jadi dengan berbincang-bincang sama Bu hari ini saya merasa agak ringan lah Bu. Yang tadinya tidak ada kepikiran untuk refreshing, jadi tiba-tiba kayaknya refreshing ini oke. Jadi makasih Bu Ani ya udah mau mendengarkan celotehan saya hari ini. Bapak dia kan maaf loh kalau terus kan juga mau liburan 2 hari ke depan ya. Kira-kira habis itu kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke. Saya pengen mendengar ceritanya juga yang habis liburan, jadi ngobrol dengan teman dan keluarga. Oke, nanti tak kirimi fotonya kalau perlu.
Ya sudah, saya tunggu ya Bu ya, kita ketemu lagi. Nggak apa-apa sambil jalan-jalan di sini, sambil nongkrong. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan. Makasih juga ya Bu Ani ya. Ikutan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ibu setelah melaksanakan coaching. Tentunya saya juga senang ya Bu ya, karena kan tadi habis ngobrol sama coach saya dan saya juga merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dengan baik, dan saya juga bahagia ya tentunya bisa mendengarkan ceritanya Bu Dia dan bisa menemani Bu Dia mencari solusi atas permasalahannya kayak gitu. Oh iya Bu ya. Tadi kita kan sudah merujuk ya Bu pada indikator pencapaian dari pengembangan yang ingin Ibu harapkan pada kompetensi coaching tersebut. Kira-kira nih Bu, Ibu sudah melakukan apa tadi pada proses coaching tadi? Oke, menurut saya ya Bu ya, setelah saya melakukan coaching beberapa menit tadi sama Bu Dia, saya rasa saya sudah bisa memiliki kompetensi coaching, yaitu bisa mendengarkan penuh terhadap coach saya. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan alur cerita saya yang kita pelajari kemarin kayak gitu. Berarti semua sudah tercapai ya Bu ya, tujuan indikator pengembangannya tadi yang Ibu harapkan ya. Menurut saya sih sudah ya Bu ya. Ini Bu, sekarang izinkan saya Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching. Iya, boleh Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya tadi Bu, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada project. Ibu juga sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian apa rencana aksinya dan tanggung jawab yang akan beliau lakukan. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tadi, sudah fokus ke kehadiran peserta, mendengarkan aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu Ibu, kira-kira semuanya itu kan sudah sesuai dengan harapan Ibu pada saat observasi. Iya Bu, saya senang sekali mendengar umpan balik yang Ibu Rais sampaikan ke saya ya. Saya senang sekali. Terima kasih ya Bu Rais. Ya Bu, sama-sama. Nah, begini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching berikutnya Bu? Kalau saya sih tentunya saya ingin Bu, latihan lagi lah supaya saya itu bisa lebih intensif ketika mendengarkan aktif. Saya bisa mendengarkan penuh ya dari coach saya. Kemudian saya juga berlatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nantinya itu bisa lebih bagus, dan ketika saya bisa ketika coach saya menyampaikan permasalahan ya saya bisa langsung memancing gimana nih dia itu bisa mencari solusinya kayak gitu. Baik Bu, kompetensi tersebut nanti Ibu akan kembangkan deh sesuai Ibu. Semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching Ibu ya. Ya Bu, nanti saya akan berusaha untuk terus latihan ya. Kalau ada waktu yang luang kayak gitu saya akan tetap latihan sehingga akan kedepannya itu akan lebih baik dari hari ini. Karena ini kan pengalaman pertama ya Bu. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak ya Bu yang ingin Ibu sampaikan? Kira-kira sudah cukup kali ya Bu, sudah ada gambaran, tadi juga ada masukan dari Bu Rais. Saya kira sudah cukup untuk saya. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi. Ngobrol-ngobrol di lain waktu gitu Ya ya. boleh. Sampai jumpa ya. Selamat siang. Selamat siang juga.